Bab 1163, Infiltrasi dan Pengintaian. Faktanya, Divisi A telah membuat kemajuan besar dalam penelitian mereka, tetapi itu masih jauh dari hasil akhir buatan manusia, aman dan terkendali yang dibayangkan beberapa orang. Dia serakah akan modal, tidak mungkin membeli Bugatti dengan uang yang hanya cukup untuk 2 mobil jelek. Meskipun layanan Sentinel telah menginvestasikan miliaran dolar dan telah ada selama lebih dari 10 tahun, untuk mencapai tujuan akhir mereka, ini benar-benar baru permulaan. Dibutuhkan setidaknya 100 tahun dan lebih dari 1 triliun dolar untuk mencapai tujuan ini, dapatkah itu dicapai hanya dengan beberapa miliar selama 1 dekade? Jika memang ada hal yang begitu baik, siapa yang akan cukup bodoh untuk memberikan semua keuntungannya? Seperti dia, misalnya, dia hanya mendapatkan beberapa manfaat. Dia menatap wanita berbaju kulit di telepon. Sayangnya, orang-orang itu tidak bisa menerima hanya sejumlah kecil manfaat ini. Tentu saja, sebagai imbalan atas keuntungan pribadi yang kecil ini, dia harus menggunakan hasil penelitian terbaik dari basis penelitian untuk saat ini, dan menghabiskan hampir 200 juta untuk bahan mentah. Dia bahkan harus membayar beberapa sumber daya pribadi untuk menutupi berbagai hal. Namun, jika dia bersedia menjual, keuntungannya, itu akan bernilai setidaknya 1 miliar. Tapi dia tidak bisa melakukan itu kecuali dia yakin dia bisa melarikan diri, atau tidak bisa melakukannya lagi. Kesalahan atas beberapa hal yang telah dia lakukan atas nama layanan Sentinel selama ini akan diam-diam jatuh di kepalanya. Selama dia tampak seperti ingin lari, orang-orang besar akan menyalahkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi depresi. Pria parubaya itu tidak melanjutkan. Baik, hati-hati. Beritahu aku jika terjadi sesuatu. Pada saat panggilan berakhir, truk sudah memindahkan paket ke pangkalan. Alasan mengapa pangkalan telah mengerahkan truk khusus bahkan begitu dekat dengan pangkalan masih sampai pada pemahaman bahwa semakin lama 6 paket terpapar di luar, semakin berbahaya itu, dan semakin rumit prosedur selanjutnya untuk memasuki gudang akan. Sebenarnya, kepala ke-6 paket itu telah ditutup dengan tudung hitam untuk menyembunyikan penampilannya sebelum dikeluarkan dari truk yang mogok. Pada saat itu, Luke berada di belakang truk kedua dan dekat dengan bagian depan di titik buta. Ketika mereka memindahkan paket, dia menemukan kesempatan untuk menyelinap ke dalam, dan kontrol otot mencegah siapapun memperhatikan gerakannya. Setelah truk memasuki pangkalan, pintu terbuka lagi, dan dia mengikuti orang-orang yang mengeluarkan paket dari truk. Tahap pertama dari infiltrasi rahasianya tercapai. Dia tidak melanjutkan mengikuti orang-orang dengan paket, tetapi berbelok dan melesat ke jalan buntu. Sesaat kemudian, beberapa drone mini terbang ke saluran ventilasi di sudut. Seluruh pangkalan berada di dalam bendungan. Sistem ventilasi harus baik, atau tidak ada yang bisa tinggal lama di sini. Tentu saja, tidak seperti di film-film, di mana orang bisa bergerak melalui saluran. Sistem ventilasi di sini hanya bisa dilewati oleh anak berusia 7 atau 8 tahun, asalkan sensor getaran dan inframerah di saluran tidak dimatikan. Bersandar ke dinding, Luke dengan ringan menyenandungkan sebuah lagu. Suaranya tidak akan keluar dari baju besi, dia hanya bersenang-senang sedikit. Di layar virtual, dia mengarahkan drone mini untuk bergerak maju. Saat peta sistem ventilasi terbentuk, tata letak seluruh pangkalan menjadi lebih jelas. Selama ada kamar untuk orang tinggal, harus ada banyak saluran ventilasi. Yang paling dibutuhkan Luke kali ini adalah kemampuan, dan dari orang yang masih hidup, jadi informasi lain tidak berguna baginya. Jika negara adidaya dapat dikendalikan dengan cukup baik, apa perlunya Iron Man? Teknologi Tony jelas jauh lebih hemat biaya dan praktis daripada mengandalkan pengembangan negara adidaya. Orang biasa sudah memiliki banyak kondisi rumit yang tidak dapat diobati, tetapi orang-orang ini sebenarnya ingin menciptakan kekuatan super. Pada akhirnya, ini bermuara pada genetika. Landasan untuk mengobati sebagian besar penyakit manusia adalah studi tentang gen, dan negara adidaya selangkah lebih maju dari itu. Itu seperti bagaimana seseorang harus sehat terlebih dahulu sebelum mereka bisa memikirkan umur panjang, dan baru kemudian mempertimbangkan umur panjang itu sendiri. Orang-orang serakah ini ingin melewati dasar-dasar dan langsung mendapatkan kekuatan super. Tony tidak pernah memikirkan masalah ini karena dia tahu bahwa bahkan jika Stark Industries menginvestasikan semua yang mereka miliki, mereka mungkin tidak akan mendapatkan banyak darinya. Modal ratusan miliar hanya dapat dianggap sebagai simpanan jika menyangkut penelitian dasar tentang genetika manusia. Tentu saja, Tony sendiri lebih tertarik pada mesin dan produk industri. Jika putra takdir ini mengalihkan upaya kreatifnya ke teknologi gen,
mungkin saja dia bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tapi semua jenius memiliki kebiasaan mereka sendiri. Selama mereka tidak tertarik, dibutuhkan usaha 2 kali lipat untuk membuat mereka mengerjakan proyek tertentu. Luke, yang telah menggunakan kemampuan Taipan untuk waktu yang lama, juga sedikit condong ke arah ini. Tetapi alasan yang lebih besar adalah dia tidak membutuhkan teknologi gen untuk mendapatkan kekuatan super. Sistem ayah sudah cukup. Menggunakan teknologi gen untuk memberi seseorang lebih dari 2 jenis kemampuan bukanlah masalah menambahkannya bersama-sama, itu seperti perbedaan antara mobil dan pesawat ruang angkasa. Dibandingkan dengan menggunakan teknologi gen untuk memproduksi kekuatan super, jauh di masa depan yang tidak terbatas, Luke masih memilih sistem tersebut. Meskipun tidak menawarkan kemampuan sihir, kemampuan apa yang diberikannya dapat dipelajari dengan cepat dan bagus. Jadi, Luke, yang tidak serakah untuk lebih tenang dan menghabiskan 5 jam di titik buta kecil itu. Drone mini dikirim dalam batch, dan totalnya ada 50 unit. Mereka ditempatkan di dekat saluran ventilasi di kamar-kamar utama untuk menjadi telinga Luke. Ada lebih dari 200 tentara tempur dan lebih dari 20 peneliti di pangkalan ini. Tapi dari apa yang mereka katakan, sepertinya Patras, penanggung jawab proyek itu, tidak ada di sini. Sebaliknya, orang dengan otoritas tertinggi di sini adalah seorang wanita yang mereka panggil Nona Miller. Nona Miller ini memasuki kamar manajer proyek dan tidak keluar lagi setelah itu. Ruangan itu sepi seperti kamar mayat. Luke hanya membuat catatan tentang wanita itu sebagai target penting, dan tidak menyelidiki lebih jauh. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia pasti akan bertemu dengannya nanti. Karena dia seorang wanita, bagaimanapun, masalahnya mungkin sangat sederhana. Terlepas dari orang ini, bagaimanapun, hanya satu peneliti di pangkalan itu adalah seorang wanita, jadi tidak banyak yang bisa dilakukan elementary pheromone control. Saat itu pukul 3 pagi, dan sebagian besar orang di pangkalan sedang beristirahat. Hanya tentara shift malam yang masih rajin berpatroli. Tapi itu hanya di permukaan. Ini adalah hutan belantara Kanada. Siapapun yang mendekat akan ditemukan beberapa kilometer jauhnya. Petugas patroli ini sudah terbiasa dengan ini, dan tidak terlalu waspada. Luke tidak membuang waktu lagi dan mulai bergerak. Target pertamanya masih ruang pengawasan, diikuti oleh Nona Miller, pemimpin sementara, dan kemudian kapten tim tempur. Bab 1164, Infiltrasi, Terminator, dan Kepala Keras secara harfiah. Alasan mengapa mengeluarkan para pemimpin terlebih dahulu adalah strategi yang umum digunakan secara alami karena efektif. Begitu para pemimpin yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan keluar dari gambar, tidak ada orang lain di pangkalan rahasia ini yang memiliki wewenang untuk mengaktifkan sistem penghancuran diri. Ini adalah pilihan yang tak terelakkan. Sampai akhir, tak seorang pun akan cukup bodoh untuk memberikan otoritas semacam itu kepada manajemen tingkat menengah dan rendah, akan menjadi lelucon jika pangkalan itu hancur sendiri hanya karena musuh mengurus beberapa prajurit kecil. Waktu check-in keamanan pangkalan ini dilakukan dengan interval 10 menit. Jika tidak ada yang salah, hanya butuh waktu paling lama 10 menit bagi yang lain untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan ruang pengawasan. Ini berarti bahwa Luke harus mengurus beberapa target penting dalam waktu kurang dari 10 menit. Mainkan BGM, Polaris. Dia dengan santai menginstruksikan. Born Today itu bagus. Iya Pak, program pintar, Polaris, langsung dipatuhi. Kaki jangan mengecewakanku sekarang, bawa aku ke garis finish, lagu debut Stephanie, Born Today, terdengar di telinganya. Lagu ini belum dirilis. Dia memainkan sampel yang direkam oleh Sponge, dan sementara pengeditannya masih jauh, nyanyian Stephanie tidak buruk sama sekali, dan tidak jauh berbeda dari aslinya. Sesuai dengan lagu terkenal dari kehidupan sebelumnya, Luke memulai pembunuhannya malam ini. Salah satu drone, yang sudah siaga, menggunakan laser berdaya rendah untuk memotong kabel data, sebelum tersangkut di celah. Hubungan data, tautan data berhasil, decoding selesai, inisialisasi login. Login berhasil. Luke segera mengaktifkan drone kedua di dalam ruang pengawasan. Asap samar memasuki ruang pengawasan melalui saluran ventilasi dan dengan cepat menyebar. Melihat 4 orang di ruang pengawasan yang pingsan lemas di kursi mereka pada umpan pengawasannya, Luke tersenyum. Tahap kedua dari infiltrasi rahasianya, tercapai. Lihatlah betapa tidak bersuaranya penyusupan ini. Menyusup secara fisik di masa lalu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Bergumam pada dirinya sendiri,
Luke segera bertanya-tanya berapa banyak poin yang bisa dia dapatkan dari menyingkirkan 200 penjaga. Apapun, bawa mereka semua ke bawah. Dia juga harus mencari nafkah. Infiltrasi fisik selalu merupakan cara tercepat untuk mendapatkan rampasan. Apa gunanya identitas palsunya? Setelah menguasai sistem pengawasan, dia meninggalkan sudut dan menuju kamar Nona Miller. Lampu di pangkalan redup di malam hari. Tanpa gangguan dari sistem pengawasan, baju besi itu lebih dari cukup tersembunyi untuk dilihat dengan mata telanjang. Dasar bendungan ini tidak terlalu besar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Luke sudah berdiri di depan pintu Miss Miller. Dia meletakkan tangannya di kunci kombinasi di pintu. Program pintar, Polaris, memecahkan sistem akses sederhana ini dalam 30 detik. Pintu terbuka, Luke masuk dan pintu tertutup. Ruangan ini berbeda dengan ruangan lainnya. Itu adalah kamar double, dan Miss Miller berada di kamar tidur yang lebih kecil. Dia berjalan segera, tetapi pintu tiba-tiba terbuka dan bayangan bergegas keluar. Lengannya terayun dan dia menyerangnya. Terkejut, Luke membatalkan mode siluman. Sistem siluman Big Dipper Armor berasal dari Tony, dan sengaja berbeda dari sistem siluman Batman, yang dibuat dengan teknologi Predator. Perbedaan yang paling jelas adalah ketika mode siluman dibatalkan, ada fluktuasi warna saat bentuk transparan Luke dengan cepat berubah menjadi padat. Helm tengkorak hitam dan putih dan rongga mata hitam benar-benar tidak mencolok. Dia akhirnya berkata, "Kamu bisa melihatku." Nona Miller, yang mengenakan ekspresi acuh tak acuh, masih mengenakan jaket kulit hitam, tetapi ada bilah perak sepanjang 10 cm di tangannya. Lebih aneh lagi, ini bukan sarung tangan, tapi terjulur keluar dari ujung jarinya, dan Sharp Nose mendeteksi bau darah yang samar. Jelas mereka telah menembus kulit di ujung jarinya, tidak ada darah di dasar bilahnya, seolah-olah kulit sudah melilit mereka. Sementara dia mengamati pihak lain juga mengamatinya. Matanya bersinar merah terang, yang mengejutkan Luke. Terminator. Kemudian, dia merasa bahwa dia terlalu memikirkannya. Meskipun wanita ini mengenakan kulit, dan memiliki mata merah dan bilah jari, dia bisa dianggap sebagai kenalan lama, dan jaket kulitnya tidak berwarna merah tua. Terminator atau apalah, dia hanya terlalu memikirkannya. Pihak lain tetap waspada dan tidak bergerak. Luke tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Meskipun bertemu dengan wanita ini adalah kejutan yang menyenangkan, tidak perlu membuang waktu. Dia menyerang Miller. Mata Miller bersinar merah, dan dia menebas Luke dengan kedua tangannya seperti angin puyuh. Tiba-tiba, dia membeku. Itu adalah jeda yang singkat tapi fatal. Ketika Luke berbicara sebelumnya, efek kontrol feromon dasar telah berlipat ganda. Saat dia membeku, tinju kiri Luke menembus bilah jari dan memukul kepalanya. 2. Ada suara logam yang sedikit teredam, dan Miller terhuyung 2 langkah, tetapi pikirannya tampak sedikit jernih, dan dia mencoba mundur. Terkejut, Luke mengepalkan tinjunya dan berseru, betapa keras kepala. Saat dia berbicara, dia mengikuti dengan tangan kanannya. 2. Miller, yang baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya, ditinju 2 kali lagi di kepala. Kali ini, dia akhirnya tidak tahan lagi, dan dia jatuh ke belakang ke lantai dengan keras. Ekspresi Lukas berubah. Mengapa dia terdengar seperti orang gemuk yang beratnya ratusan kilogram? Dia tidak seberat itu terakhir kali dia melihatnya. Dia berjongkok dan menjentikkan dahi wanita itu dengan jari. Kulit di dahinya sedikit runtuh, dan ada gema metalik lainnya. Tanpa diduga, wanita ini benar-benar keras kepala. Tengkoraknya sebenarnya terbuat dari logam, dan sangat keras dalam hal itu. Itu benar-benar menakjubkan. Notifikasi sistem muncul. Sistem, kalahkan Alice Miller. Misi selesai. Total pengalaman, 100. Total kredit, 100. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 100. Kredit plus 100. Lukas tercengang. Sedikit sekali. Melihat antarmuka sistem, dia melihat bahwa Alice Miller hanyalah penjahat merah muda. Dia merasa sedikit kesakitan. Apakah dia memukul orang yang salah? Tapi anak panah itu sudah tertancap, dan dia harus membiarkannya terbang. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Luke menekan kepalanya dan, dengan pikiran, memasukkan Alice Miller ke Space 2. Aktifkan fungsi hibernasi, perintahnya. Hampir seketika, dia menerima umpan balik dari sistem. Sistem, hibernasi organisme hidup 1/1. Batas waktu, 30 hari. Biaya, 20 poin kredit sehari. Dia hanya merenungkan pemberitahuan ini sejenak sebelum dia menyerah.
Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menguji fungsi hibernasi ini. Yang paling penting adalah menyelesaikan tujuannya. Bab 1165, Bunuh, Kejutan, dan Penyelamatan. Memikirkan itu, Luke dengan cepat melakukan satu putaran ruangan tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Jelas, manajer proyek memiliki kebiasaan baik untuk tidak meninggalkan akun pribadi, file cadangan, atau sebagainya tergeletak di kamar pribadi mereka. Dia menjadi tidak terlihat lagi dan meninggalkan ruangan untuk segera mencari tempat tinggal lainnya. Dalam 3 menit, dia mematahkan leher 3 komandan dan meninggalkan tubuh mereka di kamar. Agen rahasia di hutan belantara sangat nyaman. Terlepas dari apakah orang yang bertanggung jawab akan membawa orang kembali lagi ke pangkalan rahasia ini setelah ini, tidak ada apapun yang terjadi di sini yang akan terungkap, tetapi harus ditutup-tutupi lebih banyak lagi. Luke bahkan tidak perlu membersihkan diri seperti biasa, dia bukan polisi Kanada. Tahap ketiga dari infiltrasi rahasianya, tercapai. Pada saat itu, semua eksekutif senior di pangkalan telah dimusnahkan, dan dia bahkan telah menyelamatkan seorang kenalan. Tidak perlu baginya untuk berhati-hati dalam operasi pembersihannya lagi. Dalam suasana hati yang baik, dia hanya bisa bersenandung mengikuti lagu pemakaman di telinganya, terus membuatku tertawa, ayo naik. The Big Dipper Armor berubah menjadi bayangan transparan dan memasuki tempat tinggal di pangkalan untuk membersihkan semua orang. Pengaturan asrama 6 orang ini benar-benar terlalu perhatian. Asrama tidak memiliki sistem keamanan, tetapi hanya kunci biasa. Luke menyapu 30 asrama seperti tornado. Untuk seseorang seperti dia yang tidak menyukai hal-hal yang merepotkan, di tengah-tengah operasinya, dia hanya menutup pintu, melihat daftar kebaikan dan kejahatan dalam sistem, lalu mengeluarkan peredam dan menembak. Butuh waktu kurang dari 10 detik baginya untuk melewati kamar-kamar serta memastikan bahwa para penjaga sudah mati. Sistem, yang menjadi semakin perhatian, juga menyederhanakan setiap pembunuhan. Dia hanya perlu menghitung notifikasi untuk mengkonfirmasi hasilnya, dan serangkaian pengalaman dan poin kredit disingkirkan. Pada saat itu, Polaris tiba-tiba memperingatkannya, "Tuan, sumber sinyal yang tidak biasa telah terdeteksi." Sumber sinyal mengaktifkan mekanisme yang tidak diketahui. Lukas berhenti. Berpikir cepat, dia bergegas ke tujuan utamanya, penjara kategori A. Mana mekanismenya? Bisakah Anda mencari tahu apa itu? Tanyanya sambil bergerak cepat. Saya tidak bisa menganalisisnya. Itu ada di bagian paling bawah pangkalan dan tidak ada saluran ventilasi. Polaris segera melindungi model dasar 3D di sudut layar virtual dan menandai lokasi mekanismenya. Gambar pengawasan muncul di salah satu sudut layar, dan Polaris melanjutkan, ini adalah kamera pengintai di dekat lokasi. Hati Luke melompat ketika dia melihat pintu besi otomatis, ini tidak terlihat seperti lorong. Tidak ada saluran ventilasi di sana, jadi tidak mungkin ada makhluk hidup di balik pintu itu. Juga, ini berada di bagian paling bawah dari pangkalan, dan pintu logam otomatis memiliki kualitas terbaik. Ini jelas untuk alasan keamanan sehingga tidak bisa dibobol dengan mudah. Sepertinya ada sedikit masalah, dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia bergegas ke penjara kategori A. Bahkan tanpa menonaktifkan mode siluman, dia hanya mengeluarkan 2 pistol peredam dan menembak 8 penjaga di ujung lorong. Dia kemudian memasukkan senjata kembali ke inventarisnya dan menonaktifkan mode siluman, semua sebelum 8 penjaga runtuh. Sambil meletakkan tangannya di kunci kombinasi, Polaris mulai melucutinya lagi, 30 detik kemudian, pintu terbuka. Dengan sekejap, dia menyerbu masuk. Tidak banyak kamar di penjara kategori A. Ada 4, tetapi hanya 2 yang ditempati. Saat dia melihat orang di ruang pertama, dia memperhatikan daftar baik dan jahat dalam sistem, Stu Cooper, jahat, merah tua. Hati Luke melompat ketika dia melihat nama ini. Dia meninju dinding kaca khusus yang merupakan garis pertahanan pertama di penjara ini. Dengan ledakan kekuatan dari armor, dinding kaca khusus meledak. Pria muda yang meringkuk di tempat tidur di dalam tersentak bangun. Dia tiba-tiba berdiri, dan menatap mata Luke. Kenalan lain. Senang, Luke menarik pelatuk pistol peredam di tangan kanannya. Peluru menembus jeruji besi yang merupakan garis pertahanan kedua, dan menembus mata kanan pria itu. Stu jatuh kembali ke tempat tidur dan berhenti bernapas. Sistem, bunuh Stu Cooper. Misi selesai. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1000. Kredit plus 1000. Orang ini seburuk yang diharapkan Luke. Bahkan saat dia melepaskan tembakan, dia melesat menuju sel lainnya. Terlepas dari keributan itu,
orang di sini masih berbaring di tempat tidur. Luke melirik daftar kebaikan dan kejahatan dalam sistem, Carrie Miller netral, kuning tua. Aku menemukanmu, nak. Dia sangat gembira. Saat berikutnya, dia menghancurkan dinding kaca dengan tinjunya, lalu meletakkan tangannya di jeruji logam. Armor itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan langsung menciptakan lubang besar yang bengkok di jeruji. Di tempat tidur ada seorang gadis kecil yang berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Luke menepuk kepala gadis itu dan berkata, "Carrie, bangun." Carrie tidak bereaksi. Dia mengerutkan kening. "Aku menyelamatkan ibumu, Carrie." Bulu matanya berkibar dan dia perlahan membuka matanya. "Betulkah?" Lukas berkata, "Iya." Mata coklat gelapnya mencerminkan sosoknya, dan dia bertanya dengan kosong, "Siapa kamu?" Luke berkata, "Terakhir kali, aku membantumu memukuli lelaki tua busuk berbaju hitam itu dan membuat janji kelingking untuk menyelamatkan ibumu. Apakah kamu ingat?" Mata gadis itu berbinar. "Itu kamu. Ibu aman." Lukas mengangguk. "Aku akan membawamu keluar sekarang, dan kamu bisa bersama ibumu." "Oke." Carrie mengangguk. Tepat pada saat itu, ada gemuruh yang tumpul, dan seluruh pangkalan tiba-tiba bergetar. Polaris segera memperingatkan, "Tuan, tampaknya mekanisme tak dikenal di dasar pangkalan itu meledak." Sambil mengerutkan kening, Luke tiba-tiba mengeluarkan jarum suntik dan menusukkannya ke leher Carrie. Mata cerah Carrie segera berubah kusam lagi. "Anda pergi tidur. Kamu akan melihat ibu ketika kamu bangun," katanya santai. Mendengar itu, Carrie dengan patuh menutup matanya dan dengan cepat tertidur. Luke memasukkannya ke Space 2. Meskipun dia tidak bisa menggunakan fungsi hibernasi padanya, bukanlah masalah untuk memasukkan 10 orang berukuran normal ke dalam ruang 2, apalagi hanya 2 wanita ini. Semua drone mini segera menghancurkan diri sendiri, dia memerintahkan Polaris. Setelah semuanya selesai, gemuruh di pangkalan semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang melonjak dari bawah. Luke tiba-tiba mempercepat saat dia menyerbu menuju rute pelarian di dalam pangkalan. Setelah berlari puluhan meter, tanah di belakangnya tiba-tiba runtuh, dan kolom besar air menyembur ke arahnya. Bab 1166, Teknik Putaran Utama dan Memperoleh Keuntungan. Luke mengutuk dalam hati. 4 sayap tambahan di punggungnya muncul, dan jet menyemburkan api putih terang. Dengan wus, Big Dipper Armor melesat dan menyerbu ke dalam terowongan. Bunyi denting terdengar saat armor logam itu menyentuh dinding semen. Bahkan air yang deras di belakang Luke tidak bisa meredam suaranya. Big Dipper Armor menggunakan semua triknya saat melesat di tikungan. Pada belokan terakhir, untuk menghindari perlambatan, Luke menguatkan dirinya dan melakukan teknik pamungkas. Big Dipper Armor berayun di tikungan pada pipa logam yang membentang di sepanjang dinding hingga membuat kaki terbelah di udara. Dia berlari ke depan, terlepas dari bagaimana perasaan selangkangannya. Dia tidak akan mati, dia tidak akan pernah terbunuh oleh sesuatu yang kecil seperti ini. Tetapi jika dia terjebak di bawah pangkalan, siapa yang tahu kapan dia bisa melepaskan diri darinya. Waktunya sangat berharga, dan dia tentu tidak ingin menyia-nyiakannya. Untungnya, dia berada di atas segalanya, dan melarikan diri sedikit lebih cepat daripada tingkat di mana pangkalan dihancurkan. The Big Dipper Armor mencapai ujung terowongan pelarian dalam 7 hingga 8 detik, di mana ada pintu logam. Membuka. Luke meraung saat dia mengangkat tinjunya dalam pose terbang Superman klasik dan menyerbu ke depan. 2. Bahkan dengan fisik Luke yang kokoh, itu sedikit tak tertahankan. Sebenarnya ada banyak lapisan pada pintu ini, dan Big Dipper Armor bukanlah armor yang paling kuat. Itu sebenarnya tidak bisa langsung menembus rintangan terakhir, dan Luke terjebak di tengah jalan. Berjuang untuk melepaskan diri, Luke melihat air yang menggelinding di belakangnya dan terowongan yang runtuh dengan cepat. BGM pemakaman untuk malam ini masih ada di telinganya. Berjalan melalui jalan-jalan kota, apakah karena kesalahan atau desain? Sakit, Luke hanya bisa mengutuk, "Ibu." Gemuruh. Ledakan, ledakan, ledakan. Big Dipper Armor terkubur di bawah pangkalan yang runtuh. 10 menit kemudian, bayangan transparan muncul dari danau. Tertekan, Luke melihat informasi dari drone di layar virtual. Polaris sudah melaporkan, drone berukuran sedang tidak mendeteksi apapun. Tidak ada tanda-tanda orang lain melarikan diri dari pangkalan. Petik 2. Setelah keheningan singkat, Luke menghela nafas. "Saya minta maaf. Saya mencoba yang terbaik." Petik 2. Dia meminta maaf kepada manusia super yang tidak bersalah di pangkalan. Tidak banyak dari mereka. Bahkan jika pangkalan itu tidak hancur sendiri, mereka mungkin belum tentu bisa hidup lama, tetapi pada akhirnya, mereka tetap mati.
Meskipun Luke telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak kemampuan karena ini, dia tidak ingin berpikir seperti itu. Akan selalu ada kesempatan untuk mengumpulkan kemampuan, tetapi Luke merasa bahwa lebih baik mempertahankan rasa hormat dasar terhadap kehidupan orang yang tidak bersalah. Suara Stefani yang jernih dan tajam masih terngiang di telinganya. Pilih kata terakhirmu, ini yang terakhir, karena kau dan aku, kita dilahirkan untuk mati. Menurunkan kepalanya, dia mengamati saat hening untuk yang tidak bersalah. Big Dipper Armor melaju ke barat daya dengan kekuatan rendah, dan tiba di Pulau Anvil setengah jam kemudian. Luke terbang perlahan dan mendekati permukaan laut. Dia melemparkan sampah yang ada di inventarisnya satu demi satu ke laut. Dia telah mengumpulkan banyak barang-barang ini baru-baru ini, dan belum membuangnya. Ini bisa dianggap sebagai akhir dari misinya. Setelah membuang sampah, dia terbang ke Vancouver di selatan. Beralih ke alias baru, ia masuk ke Bandara Internasional Vancouver. Setelah membeli tiket penerbangan kembali ke New York untuk pukul 6 pagi, dia duduk di sudut ruang VIP yang tenang. Dia kemudian mengenakan kacamata hitamnya dan meninjau operasi pembersihan di layar virtual. Ketika dia datang, dia secara alami menggunakan alias palsu, yang ditinggalkan selamanya setelah mendarat di Vancouver. Demikian juga, identitas yang dia gunakan untuk kembali ke New York tidak akan muncul lagi setelah ini. Tidak masalah jika Big Dipper Armor terbuka pada operasi ini. Alias ini, yang tidak takut menggunakan kemampuan apapun, ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam segala macam hal yang berkaitan dengan kekuatan super. Itu juga akan membunuh penjahat yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan super atau orang-orang yang ingin menggunakan kekuatan super untuk melakukan kejahatan. Terus terang, Biduk pasti menjadi orang yang paling banyak jatuh di antara banyak aliasnya. Jika alias ini menimbulkan terlalu banyak masalah, maka, dia akan beralih ke set armor dan nickname lainnya. Bagaimanapun, dia terlalu terbiasa dengan hal semacam ini. Dia dengan cepat menyelesaikan ulasannya tentang operasi kali ini. Dia kemudian mengambil saham dari keuntungan. Pertama-tama, dia telah menyelamatkan Alice Miller dan Carrie Miller, yang tidak terlalu mengejutkan. Menurut intelijen yang dia kumpulkan, mungkin saja ibu dan anak itu ada di tangan Sentinel Services. Meskipun peluangnya kurang dari 20%, itu sudah sangat tinggi. Itu juga mengapa dia memprioritaskan menghilangkan layanan Sentinel. Berikutnya adalah penjaga yang telah dibayar oleh sistem, 147 orang memberinya total 47.000 pengalaman dan poin kredit, dengan setiap orang bernilai lebih dari 300 poin. Ketika dia muncul dari dasar danau, sistem memberinya pemberitahuan yang tersisa. Sistem, hilangkan penjaga layanan Sentinel dan hancurkan basis penelitian rahasia. Misi selesai. Total pengalaman, 50.000. Jumlah kredit, 50.000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 50.000. Kredit plus 50.000. Pengalaman tuan rumah, 193.500 per 500.000. Kredit, 489.500. Ekspresi Luke aneh. Jadi, penghancuran pangkalan masih dikreditkan padanya. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, sistem hanya menganggap dia telah berkontribusi berdasarkan tindakan langsungnya selama misi. Misalnya, dia tidak mendapatkan pengalaman atau penghargaan apapun karena mengeluarkan peringatan gempa melalui Profesor Lawrence Hayes. Bahkan jika sistem tidak mengenali program TV, masih ada lusinan anggota staf di studio ketika Profesor Lawrence berbagi berita. Namun, sistem tidak memberi mereka pengalaman dan poin kredit untuk mencegah korban gempa. Jadi, jika mekanisme penghancuran diri pangkalan bendungan adalah saklar lampu, sistem tidak akan menganggap Luke telah berkontribusi apapun jika Luke meminta orang lain untuk mematikan saklar. Jika dia menyuruh Selina untuk keluar dan menghajar para hooligan, XP dan poin kredit hanya akan diberikan kepada Selina, dan bukan dia. Namun, sistem mengkreditnya dengan penghancuran pangkalan rahasia, yang berarti bahwa dia secara pribadi membalik saklar. Memikirkan itu, dia merasa sedikit malu. Apakah dia hanya membodohi dirinya sendiri? Bingung, berbagai data bergulir di atas lensanya, dan setelah penyaringan sederhana dari faktor-faktor tertentu, dia akhirnya menemukan dua titik yang mencurigakan. Ketika mekanisme penghancuran diri pangkalan diaktifkan oleh sumber sinyal yang tidak diketahui, itu tepat 5 menit setelah dia memasukkan Alice Miller ke ruang 2. Dan ketika pangkalan itu hancur sendiri, itu 5 menit setelah diaktifkan. Tidak lebih 1 detik, tidak kurang 1 detik. Bab 1167, jika manusia dan perangkat dipisahkan, otomatis.
Jelas bahwa 5 menit antara aktivasi dan penghancuran adalah memberi waktu bagi orang yang bertanggung jawab untuk mengungsi. Jadi, mungkin ada hubungan antara Alice yang dimasukkan ke ruang 2 dan mekanisme penghancuran diri. Setelah menemukan ini, Luke tidak bisa tidak fokus pada Alice Miller, yang sedang berhibernasi di Space 2. Dalam perjalanan kembali ke Vancouver, dia melakukan beberapa tes pada Alice in Space 2. Sebelumnya, Space 1 dapat mendeteksi struktur internal peralatan, yang dapat dirakit dan dibongkar di luar angkasa. Setelah Space 2 muncul, ia dapat menyimpan makhluk hidup, tetapi tidak dapat diperiksa, dibongkar, atau disatukan. Seperti inventaris sebelum dimodifikasi, Space 2 hanya bisa merasakan keadaan dasar makhluk hidup di dalamnya, seperti siapa yang ada di dalamnya, apakah mereka terjaga atau tidak, dan seterusnya. Baru setelah sistem menggunakan peti mati batu tangan untuk memodifikasi inventaris, fungsi hibernasi ini muncul untuk ruang 2. Tidak hanya itu, ketika Luke ingin melihat 2 orang di ruang 2 sebelumnya, dia merasa bahwa dia bisa memeriksa mereka. Pada saat itu, pikirannya menggunakan metode yang terasa asing namun alami baginya untuk memandang Alice Miller. Sulit untuk menggambarkan perasaan itu, tetapi itu mirip dengan seseorang yang melihat sinar X untuk pertama kalinya. Di ruang 2, seolah-olah segala sesuatu tentang Alice transparan baginya, termasuk tulang logam di seluruh tubuhnya. Kepala yang dia pukul 3 kali berturut-turut adalah logam asli, dan tidak bengkok sama sekali. Juga, chip elektronik di sini telah ditanamkan dengan sangat cerdik. Itu sebenarnya terhubung ke iris dan otaknya. Tunggu, chip elektronik. Luke tiba-tiba sadar, ada chip elektronik di dalam Alice. Hampir seketika, dia mengingat 50.000 pengalaman dan poin kredit yang diberikan sistem kepadanya. Apakah karena chip elektronik ini? Implan chip elektronik tidak jarang. Mereka digunakan di organ buatan kelas bawah, bahkan seorang Taipan tertentu masih harus mengandalkan mereka untuk mengendalikan armornya. Tentu saja, Luke juga menggunakan teknologi milik Tony ini. Jika program pintar tidak dapat mendeteksi penglihatan, saluran, gerakan, dan sebagainya, pelindungnya tidak akan terlalu gesit. Tanpa chip elektronik, Luke hanya akan mampu membuat armor, sepenuhnya manual, seperti setelan Batman generasi pertama, dia harus mengandalkan gerakan fisiknya sendiri, dan armor itu tidak bisa memberikan bantuan sama sekali. Chip elektronik di Alice kebetulan berada di antara kedua jenis itu. Itu adalah produk canggih yang diproduksi oleh beberapa laboratorium, dan jauh lebih kuat daripada chip lemah yang diproduksi untuk organ buatan, itu sama sekali bukan produk yang diproduksi secara massal. Ini adalah sesuatu yang Luke bisa jamin dengan pengetahuan yang dia peroleh dari Tony Stark. Tapi itu juga jauh lebih rendah daripada chip terbaik yang digunakan Taipan untuk mengendalikan armornya, karena tidak ada rasa keahlian. Itu tepat dan ketat, tetapi tidak ada estetika tentang itu. Itu sangat stabil, dan hanya bisa dianggap memenuhi standar yang dipersyaratkan. Mungkin begitulah cara kepala layanan Sentinel memperlakukan Alice. Dia hanya alat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Alice telah berubah dari seorang eksekutif wanita menjadi alat pembunuh. Dia bekerja untuk layanan Sentinel, yang sebenarnya menahan putrinya. Akan aneh jika dia bersedia. Ketika Rumford dilanda kabut saat itu, semua penghuni yang ketakutan tidak berani meninggalkan supermarket, dan Luke dan Selina juga tidak mau mengambil risiko. Alice, bagaimanapun, telah bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk putrinya. Pada akhirnya, dia membujuk Luke dan Selina untuk pergi bersamanya untuk menyelamatkan Carrie. Bagaimana mungkin seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya untuk putrinya melihatnya dikurung untuk menjadi subjek ujian? Dari kerangka logamnya dan chip elektronik yang terhubung ke otak dan matanya, jawabannya jelas. Juga, jika aktivasi mekanisme penghancuran diri terkait dengan chip ini, Luke dapat menebak tujuan di balik desain ini. Jika Alice terjebak, dia akan punya banyak waktu untuk memutuskan apakah akan mengaktifkan urutan penghancuran diri atau tidak. Itu karena dia memiliki penyembuhan diri tingkat menengah. Justru karena Luke tahu bahwa Alice memiliki kemampuan penyembuhan diri, dan karena rasa ingin tahu yang aneh, dia secara khusus menggunakan teknik palu langit untuk menyentak otaknya dan membuatnya kehilangan kesadaran. Tetapi jika dia tidak memiliki Space 2, Alice akan kembali sadar dan mulai melawannya lagi. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Luke, dia akan mengaktifkan mekanisme penghancuran diri. Adapun lawan Alice, mereka hanya bisa membunuhnya atau keluar dari markas. Perlindungan terakhir untuk mekanisme penghancuran diri mungkin adalah sinyal dari chip elektronik di kepala Alice. 5 menit setelah menghilang, mekanisme penghancuran diri akan diaktifkan secara otomatis.
Akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengeluarkan apapun dari pangkalan dalam 5 menit. Tentu saja bukan para saksi, yang paling penting dari semuanya. Bahan penelitian apapun juga mungkin akan dihancurkan. Tunggu sebentar. Luke tiba-tiba merasakan deja vu yang aneh. Suara pria magnetis yang familiar melayang di kepalanya, jika manusia dan perangkat dipisahkan selama lebih dari 10 detik, perangkat akan secara otomatis meledak. 1. Alice telah dipisahkan dari perangkat, tidak, dari pangkalan selama ratusan detik. Tidak heran pangkalan itu meledak. Persetan denganmu. Beraninya Anda mencuri ide keamanan masa depan untuk ponsel titanium. Kamu mencari kematian. Luke hanya bisa mengutuk. Mengutuk adalah satu hal, tetapi Luke harus mengakui bahwa bagi seseorang yang tidak tahu apa-apa, akan sangat sulit untuk mengeluarkan banyak hal dari markas rahasia. Jika dia tidak memiliki cheat, dia pasti tidak akan mendapatkan sehelai rambut pun hari ini, dan akan terkubur di bawah air. Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan rasa hormat kepada kepala layanan Sentinel. Sialan, Anda memiliki beberapa trik bagus. Karena itu, Luke merasa bahwa selama dia menemukan jejak orang ini, dia harus bergegas dan mengantarnya dalam satu perjalanan terakhir. Yang terbaik bagi dewa untuk melihat jenius ini sendiri sesegera mungkin. Setelah mencatat kepala proyek di buku catatan hitamnya, Luke melanjutkan menghitung keuntungannya. Setelah mengalahkan Alice, kemampuannya disegarkan dengan kemampuan penyembuhan diri menengah miliknya. Sebagai seseorang yang mengabdikan diri pada keselamatan sebagai nomor 1, kemampuan ini benar-benar menjadi prioritas utama baginya. Penyembuhan diri dasar adalah keterampilan penyelamat hidup yang saleh, tetapi dia hampir tidak menggunakannya dalam hal ini. Sebaliknya, itu sangat efektif ketika dia bekerja sepanjang malam. Semakin dia menyembunyikan kartu truf yang menyelamatkan jiwa ini, semakin dia bisa membalikkan keadaan pada saat kritis. Kemampuan ini saja bernilai 1 tahun untuk memburu Sentinel Services, bahkan jika prasyaratnya adalah 80 strength dan 100.000 poin kredit, dan untuk sementara tidak tersedia. Dan ini hanya sedikit keuntungannya dari operasi pembersihan ini. Keuntungan berharga kedua adalah dari Stu Cooper. Sistem, Anda telah membunuh Stu Cooper. Anda mungkin mempelajari beberapa kemampuannya. Kemampuan Stu Cooper, cloning dasar tersedia sebagian. Prasyarat, 20 kekuatan, 20 ketangkasan, 20 kekuatan mental. Kemampuan mental khusus. Kredit, Stu Cooper yang kepalanya diledakkan Luke saat mereka bertemu adalah kejutan yang menyenangkan. Setahun yang lalu, Stu, yang masih duduk di bangku SMA, melakukan pembunuhan besar-besaran di Woodsburg bersama teman baiknya Billy Loomis. Korbannya termasuk keponakan wakil direktur Kondra, jadi Luke dan Selina diberi tugas.